Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah, kalau kita melepas anak kita ke sekolah, pertama kali biasanya kita memberi nasihat, nak, banyak-banyak bertanya kepada guru supaya kamu pintar, supaya dapat ilmu. Kalau anak kita baru pertama kali diterima di satu pekerjaan di kantor, pesannya juga begitu. Nah, banyak-banyak bertanya ke teman, ke atasan, supaya kamu tahu dunia baru yang akan digeluti itu, supaya kamu nanti menguasai wilayah. Jadi bertanya menjadi seolah-olah dianggap satu jalan menuju ke kecerdasan, menuju ke kesuksesan. Harus banyak bertanya. Di dunia pendidikan di Barat, anak itu dirangsang untuk berani bicara, berani bertanya terus. Mereka yang banyak bertanya dinilai bagus. Yang tidak mau bertanya itu dinilai kurang aktif. Kalau kita ngasih kuliah juga di kelas, kalau tidak ada yang bertanya, ya, selesai saja ya, kuliahnya. Ada yang pertanyaan? Tidak ada, ya sudah, wassalamualaikum. Ya. Jadi mahasiswa yang sering bertanya akan dikenal oleh dosennya dan kadang-kadang mendapat poin lebih dibanding yang lungguh, yang kalem. Apakah selalu begitu? Apakah itu mutlak? Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak berpikir alternatif, melebar sedikit gitu. Apakah iya selalu bertanya itu bagus? Ya, kita nanti bertanya kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada hadis. Tapi sebelumnya, menurut pengalaman, kalau saya suka pergi ke daerah-daerah yang belum pernah kita datang, atau mencari alamat pada Jakarta, di kota yang baru didatangi, kita pakai semboyan, malu bertanya, sesat di jalan. Apakah itu berhasil? Ya. Apakah itu mutlak? Bahkan juga kepada Google, kepada Mbah Google. Yang sering terjadi bagi saya, malu bertanya, sesat di jalan. Karena mencoba-coba sendiri kan, coba kiri kanan, belok kiri kanan. Ya. Tetapi terlalu banyak bertanya, sesat juga di jalan. Kita tanya ke Pak ini, alamat ini mana? Wah, lurus, nanti belok, ada pos Siskamling, belok kiri. Ya.
Sampai ke sana ragu-ragu kita, tanya lagi orang. Biasanya gitu kan, kita banyak tanya. Ternyata jawabannya beloknya ke kanan, Pak. Nanti ada pintu gerbang kecil, masuk ke dalam. Belok lagi kiri. Tanya lagi, makin banyak bertanya, itu jawabannya tidak sama ya. Berbeda-beda jawabannya, tergantung pengalaman orang itu sendiri. Masih jauh, Pak? Sudah dekat, tinggal satu pisang, di pemakanan pisang aja makan. Tapi berapa pisang yang dimakan, enggak nyampe-nyampe. Ya. Jadi banyak bertanya, bisa juga jadi bingung sendiri. Itu kenyataan hidup. Apakah yang banyak bertanya itu cerdas, akan jadi cerdas? Apakah yang tidak bertanya itu bodoh? Itu juga bisa dipertanyakan. Baik, bagaimana menurut Al-Quran dan hadis? Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman, Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa man yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan makhluk seperti ba'udah. Ba'udah itu serangga terbang ya, mungkin lalat atau nyamuk atau yang lebih hina dari itu, atau yang lebih rendah dari itu. Orang-orang beriman berkata, ya, mereka tahu itu adalah hak dari Allah, kebenaran dari Allah, biarpun makhluk kecil. Itu respon dari orang beriman. Orang-orang kafir bertanya, apa maksud Allah menciptakan ini? Ya. Ya. Maka Allah menyesatkan mereka. Sebagian dari mereka disesatkan, sebagian diberi petunjuk. Ya. Dan tidaklah yang disesatkan itu kecuali orang-orang yang fasik, yang berdosa banyak. Jadi dari ayat surat Al-Baqarah tadi, ternyata Allah tidak suka dengan orang yang banyak bertanya. Ya. Allah malah memuji orang beriman yang ketika diberitahu Allah menciptakan lalat, dia, itu kebenaran dari Allah, sesuatu yang benar dari Allah. Sedangkan yang bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Apa di belakangnya ini apa? Tujuannya apa untuk diciptakan lalat yang atau nyamuk yang membawa penyakit ini? Malah dikecam bahwa itu adalah pertanyaan orang kafir yang membawa kesesatan. Sebagian diberi petunjuk, ya. Sebagian disesatkan. Jadi peluangnya 50-50 kalau bertanya. Sudah satu ya, bahwa pertanyaan itu, bertanya itu
tidak tidak dalam tanda kutip tidak disukai oleh Allah itu. Yang disukai apa? Ya sudah, itu dari Allah. Kemudian ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat membantah, mendebat. Kenapa engkau ciptakan makhluk menjadi khalifah, orang yang suka merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih mensucikan namamu. Allah menjawab, aku lebih tahu dan kamu apa-apa yang kamu tidak tahu. Jadi malaikat, yang diucapkan malaikat benar, bahwa terbukti manusia yang ditunjuk jadi khalifah diawali Nabi Adam itu memang suka bunuh-bunuhan sampai sekarang juga, ya, menumpahkan darah di mana-mana, ya. Demo juga darah tertumpah, perang di mana-mana, tidak berhenti sejak Nabi Adam sampai sekarang. Manusia baru 4 orang, Nabi Adam, Hawa, Qabil, Habil, dan saudara kembarnya, 6 orang lah kira-kira, sudah terjadi pembunuhan satu. Apalagi sekarang 7 miliar manusia. Jadi benar yang diucapkan malaikat dan tidak ditolak oleh Allah, ya. Allah tidak berfirman, kamu salah, ya. Yang aku tunjuk jadi khalifah itu orangnya baik, soleh, tidak merusak, tidak berkelahi, tidak menumpahkan darah. Kan tidak dibantah. Allah menjawabnya dengan, aku lebih tahu dan kamu tidak tahu. Jadi malaikat yang bertanya itu, yang interupsi gitu, malah dikecam oleh Allah. Sudah 2 ini, 2 ayat Al-Baqarah mengecam dalam tanda kutip orang yang bertanya. Ayat 67 sampai 71 Al-Baqarah masih ini. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Mereka bertanya, mengelak gitu, ngeles. Jawab, mereka bertanya, apakah engkau main-main? Serius nih? Are you kidding? Gak bahasa Inggrisnya, ya. Musa menjawab, ya, aku berlindung pada Allah, ya, untuk menjadi orang yang jahil, yang bodoh. Dijawab begitu, mereka bertanya lagi, ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanyakan pada Tuhanmu, seperti apa itu sapi betina? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farikun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Musa menjawab,
Dia, Allah berkata, sesungguhnya sapi betina itu tidak tua, tidak muda, pertengahan di antaranya, maka kerjakan. Masih bertanya lagi kaumnya Musa itu, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan pada Tuhanmu, warnanya apa ini sapi ini? Dijawab lagi ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, sesungguhnya dia berkata sapi itu warnanya kuning, bagus, mulus, senang, menyenangkan yang memandangnya. Masih bertanya lagi gitu. Kaumnya itu seperti apa lagi ya. Qalu innal baqarata syabaha alaina ya, wa inna insyaallah minal muhtadin. Nah, sekarang sudah mulai jelas seperti apa gambaran sapi betina itu. Mudah-mudahan kami insya Allah menjadi orang yang diberi petunjuk. Qala innahu yaqulu innahal baqaru la dalulan ya, tusirul ardi wa la takhshil khartha musallamatun la syiyatan fiha. Qala al-ana ji'ta bil haqq. Sungguhnya Tuhanmu berkata itu sapi betina yang tidak pernah membajak sawah, menarik ke gandum, mulus, tidak ada cacat. Nah, sudah mereka menjawab, ya sudah, itu sudah akhirnya dapat dari engkau yang benarnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka akhirnya menyembelih juga, hampir-hampir tidak berhasil menemukan sapi yang dimaksud itu. Jadi kisah tentang Baqarah ini yang juga menjadi nama suratnya itu mengandung kecaman terhadap orang yang tanya lagi ya. Ya. Harusnya menurut esensi ayat-ayat tadi adalah kalau sudah diperintah ya sudah kerjakan saja. Kalau banyak tanya maka akan jadi berat melaksanakannya. Itulah yang ada di surat Al-Maidah 101 ya. Al-Maidah 101 itu. Itu begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ini sudah keluar dari surat Al-Baqarah. Sama ya. Ya, nadanya itu menyalahkan yang banyak bertanya. Surat atau ayat yang menyuruh bertanya ada juga. Ya, surat An-Naml ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Ini perintah bertanya. Ya. Ya. Tapi perintah bertanya sedikit, ya, kecaman untuk yang banyak tanya itu bertubi-tubi dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah
285 yang saya bacakan di awal tadi, itu memuji Rasul mereka yang berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu tema hari ini. Sebetulnya tentang mana yang bagus, langsung laksanakan, sami'na wa ata'na, atau banyak bertanya dulu. Apakah diperintahkan sholat, kita tanya dulu. Harus ngerti makna ucapan-ucapan itu. Percuma sholat kalau tidak ngerti apa yang dibaca itu. Dari takbir, dari doa iftitah, sampai dosa tasyahud, sampai salam. Ngerti dulu baru kerjakan. Ya. Bertanya dulu. Tanya dulu apa maknanya diangkat tangan ini. Ngerti dulu kenapa ruku bisa meluruskan tulang punggung, rematik di tulang punggung. Ngerti dulu khasiatnya kalau sujud darah mengalir ke kepala sehingga tidak stroke. Kemudian duduk iftirash dengan tumit yang mengganjal ke tengah-tengah untuk menghilangkan penyakit mandul, impoten. Jadi ngerti dulu semua gerakan-gerakan, maknanya salam ke kanan, ke kiri, baru kita kerjakan. Ngerti dulu kaifiat haji, ikut manasik 3 tahun, 4 tahun, faham, hafal bacaan-bacaan tawaf, baru berangkat. Ya. Apa lebih bagus yang paham betul baru melaksanakan? Kalau keburu mati gimana? Ya. Yang dalam surat Al-Baqarah 285 yang dipuji adalah sami'na wa ata'na. Walaupun belum ngerti. Ya. Baca Quran percuma, bacaannya bagus tidak ngerti artinya. Percuma menghafal Al-Quran atau tadarus dalam bulan Ramadan sampai khatam kalau tidak difahami kata per kata artinya. Nah, ini membedakan antara pemahaman harus bertanya dulu dengan sikap sami'na wa ata'na. Konon surat itu al-sebabun nuzul dari ayat tentang sami'na wa ata'na itu ada orang Yahudi yang sami'na wa asoina. Aku dengar dan kami ingkari, tidak kerjakan. Ya, sami'na wa ata'na. Kemudian ada sebuah hadis sabda Rasulullah dalam buku kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih. Bunyinya gini. An Abi Hurairah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minha mastata'tum innama ahlakal ladzina min qablikum kathrata masailihim waqtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi Abi Hurairah kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih. Terjemahannya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa-apa yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kamu, mastata'tum. Sesungguhnya binasanya umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya, kathrota masailihim, dan banyak mengingkari nabi-nabi mereka.
Hadis-hadis semacam ini banyak kita temukan. Mengecam, Rasulullah mengecam yang banyak bertanya. Konon ketika turun perintah haji, ayuhan nas, qad farada alaikumul hajj, sudah diwajibkan untuk kalian melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan telah diwajibkan untuk manusia melaksanakan haji untuk mereka yang mampu. Ada sahabat yang bertanya, "Aku li'am ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami wajib melaksanakan?" Rasulullah diam. Sampai 3 kali bertanya, akhirnya Rasulullah menjawab, "Kalau aku jawab iya, akan memberatkan bagi kalian. Karena itu jangan bertanya-tanya yang menyebabkan jadi berat perintah itu." Jadi diamnya syariat atas sesuatu hal itu rahmat bagi kalian. Kita sekarang dipacu oleh konsep-konsep harus banyak bertanya, harus kritis, harus semua difahami dulu, kejar terus sampai jawaban terakhir. Udah itu tidak dikerjakan juga. Jadi ada beberapa jenis pertanyaan di dalam ini syarah hadis Arba'in Imam Nawawi. Ini saya rangkum saja. Ada yang bertanya untuk minta jawaban. Tapi ada yang bertanya tidak membutuhkan jawaban. Bertanya yang sebetulnya tidak perlu jawaban adalah karena dia sudah tahu jawabannya. Jadi ada orang yang bertanya untuk mengetes pembicara itu, untuk menunjukkan kelemahan dari pembicara itu kalau salah jawab. Dia sudah tahu jawabannya. Jadi tujuannya adalah melecehkan pertanyaan. Kita terbiasa melihat di Lawyers Club itu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang dimaksudkan supaya jawabannya membuka kebodohan seorang itu. Ada yang pertanyaan yang minta membutuhkan jawaban, itu juga ada 2. Dia membutuhkan jawaban apapun. Qulil haqqu walau kana murra. Ya, katakan yang benar walaupun pahit. Jadi walaupun pahit, dia puas dengan jawaban itu dan dia kerjakan. Sami'na wa ata'na. Ada yang menunggu jawabannya sudah dijawab tapi tidak cocok dengan pendapat dia, tidak menyenangkan, tidak puas. Jadi jawabannya dijawab, ya, dia butuh jawaban, tapi yang diinginkan adalah jawaban yang cocok dengan keinginan dia. Kadang-kadang kita suka begitu kan, ya. Saya pernah didatangi teman saya, arsitek. Dia orang Kristen, ya. Dia mau menikah dengan gadis Muslim. Dia tanya, banyak bertanya, tanya ke saya, ke sini ke Istiqomah dulu, ya. Jawaban saya tidak bisa, itu larangan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau sebaliknya masih ada yang membolehkan, ya, laki-lakinya Muslim, wanitanya non-Muslim, ahlul kitab. Ada yang melarang, tapi ada yang membenarkan. Tapi kalau wanitanya Muslim, itu dilarang, itu haram.
Sudah dapat jawaban. Dia pergi ke Salman, ke Masjid Salman, sama bertanya yang sama. Dia pergi ke beberapa ulama, jawaban, karena ingin jawaban yang ya bolehlah, nggak apa-apa gitu. Jadi ini banyak bertanya karena membutuhkan jawaban yang membenarkan keinginan dia. Ya. Kemudian ada yang bertanya, tetapi sebetulnya tidak butuh jawaban. Ini saya dapat teori ini dari Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup kita, putranya Bapak Kiai Agus Salim. Waktu masih jadi menteri, dalam satu ceramah, satu seminar, terus beliau berbicara, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Mahasiswa bertanya, ada bertanya, ini satu, dua, ramai bertanya. Beliau menjawab, sudah puas kan? Ya, saya tahu Anda bertanya itu, dengan bertanya saja sudah lega, sudah gembira. Bertanya disaksikan banyak orang bahwa dia tidak pasif, bahwa berani bertanya di depan menteri. Ya. Kemudian kepuasan untuk bisa tampil itu yang melandasi dia bertanya, bukan betul-betul ingin dijawab jawabannya. Ya. Akhirnya dia tidak menjawab. Kadang-kadang ada pembesar yang begitu, konferensi pers, kemudian ya, bagaimana perasaan Anda setelah terkena COVID? Ya. Wartawan-wartawan pada tanya, dia jawabnya fine, next question. Jadi yang diharapkan pertanyaan yang jawaban yang panjang lebar, yang nanti memancing lagi polemik, tapi jawabannya hanya baik. Pertanyaan berikut. Jadi ini seluk-beluk tentang niat bertanya tadi. Kepuasan karena sudah bertanya, kemudian sekedar bertanya saja, atau bertanya yang justru memberatkan dia kalau dijawab. Jadi rangkumannya adalah kita sebelum bertanya itu tanya dulu, sal dhamiro, tanya pada hati nurani, perlukah saya bertanya ini? Ya, apa manfaat? Justru itu yang bertanya, apakah perlu ini ditanyakan? Ya? Apakah kalau dijawab siap, sami'na wa ata'na melaksanakan, ya? Atau diendapkan dulu, ya? Diendapkan, direnungkan dulu. Nah, sikap dewasa atau yang dicontohkan oleh para sahabat yang bisa memahami. Para sahabat Nabi itu tidak banyak bertanya. Mereka di depan Rasulullah, apa yang ditangkap, yang disampaikan, dilaksanakan semampunya. Tidak mendapat tanya ini dulu, kalau begini bagaimana? Kalau ya kebiasaan kita begitu sekarang. Kalau tidak ada air bagaimana? Mereka diam saja sampai Allah memberikan penjelasan berikutnya. Ya. Tetapi ada juga dalil-dalil syariat yang turun karena pertanyaan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minuman keras dan judi. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Yas'alunaka, mereka bertanya tentang rampasan perang. Ada kemudian diturunkan.
ayat-ayat berhubungan dengan pertanyaan itu. Tetapi yang beda adalah sikap receivernya, sikap daya tangkapnya itu. Bahwa udah siap apa yang dikirim itu jawabannya untuk dikerjakan. Sami'na wa ata'na, ghufranaka, ampuni, ya mohon. Mereka diampuni Allah. Jadi banyak bertanya itu tidak begitu bagus. Bertanya yang diperlukan, ya, itu yang dilakukan para sahabat, dan jawaban yang keluar dari syariat siap langsung dikerjakan semampunya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang hubungan banyak tanya, sedikit bertanya, ya, ada banyak tanya dan siap melaksanakan, ada banyak tanya sebetulnya tidak mau melaksanakan, ada sedikit bertanya langsung dilaksanakan, ada yang tidak bertanya sambil tidak melaksanakan apa-apa juga. Ya, kita tinggal pilih 4 jenis manusia seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, takut. Takut. Ya, kalau tidak ada, ya, itu. Nah, baik, sebagai ini terakhir, ada perintah kalau sebelum apa itu bertanya kepada hati nurani, ada pada diri pribadi yang dalam, sal dhamiro, tanya hati kecilmu, karena dia jujur, ini mau melaksanakan ini baik atau tidak ya, tidak membuka-buka dulu kitab fikih ya, Bulughul Maram, kitab syarah semua dibuka, tanya dulu ya, ini baik enggak sih ini? Bagus tidak aku laksanakan? Nah, itu pertanyaan pada diri sendiri. Ada rumus yang barangkali bisa dicoba ya, bahwa apa-apa yang terbersit pertama kali dalam hati kecil itu sebetulnya ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya. Jadi ketika misalnya kita nyetir, terus ada belokan, ya, ada simpangan, semuanya terbuka, terus kita ke kiri atau ke kanan ya beloknya, sama-sama itu sampai nanti. Itu kita latih, bertanya pada hati kecil, apa kecenderungannya, apa dorongannya, yang terkilas sekilat itu pertama kali itu yang benar. Kita ikuti ke kiri, ternyata benar. Tapi kalau kita bertanya dulu, kita tanya bagusnya mana, kita tanya lagi ke Google, kita semua akhirnya keputusan yang tadinya keputusan yang benar itu dipengaruhi oleh informasi-informasi tambahan. Ada yang bilang begini, yang seperti tadi banyak tanya jadi sesat. Ya, ini berlaku untuk semua decision making kita, untuk pengambilan keputusan kita. Apakah nyetir, apakah milih jodoh, apakah milih mantu, apakah cari pekerjaan, apapun, apa yang pertama kali terbersit? Karena kita tiap hari meminta petunjuk pada Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim, 17 rakaat ya. Belum dalam Al-Fatihah setelah sholat, semua terus bolak-balik. Apakah Allah tidak menjawab itu? Allah memberi petunjuk melalui antara lain terbersit di hati nurani. Itu jawaban
petunjuk dari Allah. Semakin kita latih, semakin tajam, semakin peka, ya, semakin peka ya zamir kita, semakin peka firasat kita itu. Ya. Tapi jangan mengikuti pertimbangan-pertimbangan otak yang berikutnya, itu sudah bercampur-campur antara yang benar, antara yang salah, pendapat orang, pendapat teori dari orang lain, ya, pendapat pengalaman orang lain, kan beda-beda semua orang. Tapi yang akan membimbing kita Allah itu melalui yang terbersit pertama kali. Kalau toh setelah belok ternyata macet juga, pasti ada hikmah di belakang kemacetan itu. Barangkali kalau belok kanan tidak macet, tetapi ada tabrakan, kita ditabrak orang apa saja ada. Tapi yaitu kita melatih membaca petunjuk Allah, melatih mendengar bisikan hati nurani Allah. Ya, itu adalah instrumen gadget kita yang kita abaikan selama ini ya. Kita lebih bertanya pada benda-benda itu. Saya juga kadang-kadang bertanya, ada satu masalah, buka Quran, ya buka aja gitu. Bismillah, ihdinas siratal mustaqim, buka. Jawabannya ada di situ, tunjuk situ. Kalau nggak pernah dilatih, makin tumpul, kita percayakan pada banyak pendapat ustaz ini, pendapat ini, banyak yang ramai-ramai bertolak belakang. Ya. Kita dengar sebagai namanya wacana, sebagai kelengkapan. Tapi di dalam memutuskan itu sal zaumiro, tanya hati kecil kamu. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan sehingga kita tidak termasuk golongan yang tersesat karena terlalu banyak bertanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.